Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewi Sawitri, nomor absen 27, kelas I4. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi, yaitu pertama, konsep pecahan, kedua, pecahan ekuivalen, ketiga, yaitu membandingkan pecahan, dan yang keempat, yaitu operasi aritmatika. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep pecahan. Pecahan adalah menyatakan banyaknya bagian dari keseluruhan bagian. Bentuk penulisannya adalah A per B disebut dengan pecahan, dengan A dan B merupakan bilangan cacah, dan B tidak sama dengan 0. A merupakan pembilang yang berarti menyatakan banyaknya bagian, dan B merupakan keseluruhan bagian. Contohnya yaitu, ibu mempunyai satu roti yang akan dibagikan kepada dua anaknya, yaitu kepada Septi dan juga Intan. Bagaimanakah cara ibu untuk membagikan roti tersebut kepada anak-anaknya? Caranya adalah, ibu membelah dua roti tersebut, dan Septi mendapatkan satu bagian dari dua bagian roti, dan Intan mendapatkan satu bagian dari dua bagian roti. Yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang pecahan ekuivalen. Pecahan ekuivalen adalah pecahan yang menyatakan bilangan yang sama, atau bisa disebut dengan pecahan senilai. Contohnya yaitu, ambil selembar kertas, lalu lipat menjadi 2, sehingga mendapatkan lipatan 2. Sehingga di sini kita arsir bagian sini dan di sini tidak. Sehingga kita bisa lihat berapakah arsir pada kertas tersebut, yaitu 1 bagian dari 2 bagian, atau bisa kita sebut 1/2. Contoh selanjutnya yaitu lipat menjadi 2 dan lipat lagi kertas tersebut. Sekarang kita buka lipatannya. Terdapat 4 lipatan. Berapakah arsiran yang berada pada kertas tersebut? Ada 2 bagian dari 4 bagian. Sehingga kita bisa bilang yaitu 2/4. Dapat kita tulis yaitu 2/4. Contoh selanjutnya, lipat kertas tersebut menjadi 2. Setelah itu, lipat lagi kertas tersebut dan lipat lagi, sehingga kita mendapatkan lipatan di kertas ini. Terdapat 8 lipatan. Berapakah ada arsiran di kertas ini? Yaitu ada 4 bagian dari 8 bagian, atau bisa kita sebut yaitu 4/8. Dapat kita tulis yaitu 4/8. Sehingga dari contoh-contoh pecahan tersebut dapat kita sebut sebagai pecahan ekuivalen atau pecahan senilai yang menyatakan bilangan yang sama. Yang ketiga yaitu materi membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan cara menyamakan penyebut atau menentukan pecahan senilainya terlebih dahulu. Contohnya yang pertama yaitu 1/3, 2/3, 3/3. Di sini kita
harus membuat ilustrasinya terlebih dahulu. Ilustrasi dari 1/3 adalah 1 bagian dari 3 bagian. Sekarang kita arsir 1. Di sini merupakan 1 bagian dari 3 bagian. Selanjutnya yaitu 2/3. 2 bagian dari 3 bagian. Dua per 3 berarti 2 bagian dari 3 bagian. Kita arsir 2. Sehingga menjadi 2 bagian dari 3 bagian. Dapat kita lihat di sini 1 bagian dari 3 bagian dan 2 bagian dari 3 bagian. Maka perbandingannya yaitu 1/3 lebih kecil dari 2/3. Tandanya yaitu lebih kecil seperti ini. Selanjutnya yaitu 3/3. Kita buat ilustrasinya. Tiga per 3 merupakan 3 bagian dari 3. Sehingga kita arsir 3 bagian. Dua bagian dari 3 dan 3 bagian dari 3. Maka 2/3 lebih kecil dari 3/3. Tandanya yaitu seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh dari membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu 3/3. Contoh selanjutnya yaitu 2/3 dan 1/2. Kita buat ilustrasinya terlebih dahulu. Ilustrasi dari 2/3, yaitu 2 bagian dari 3 bagian. Kita arsir 2 bagian. Sehingga ilustrasinya yaitu 2 bagian dari 3 bagian. Selanjutnya itu 1/2 atau 1 bagian dari 2 bagian. Satu kita arsir, 1 bagian kita arsir. Sehingga mendapatkan 1 bagian dari 2 bagian. Karena penyebut yang berbeda, dalam membandingkan pecahan, kita dilakukan dengan menyamakan penyebutnya, yaitu dengan 1 bagian ini dibagi menjadi 2 bagian. Dan seterusnya, bagian ini dibagi menjadi 2 bagian dan bagian ini menjadi 2 bagian. Sehingga kita arsir yaitu 4 bagian.
Mengapa kita arsir 4 bagian? Karena 4 bagian ini termasuk dari 2 bagian yang ini. Jadi, ini merupakan 4 bagian dari 6 bagian. Sehingga kita dapat tulis 4/6. Selanjutnya yaitu bagian yang ini dibagi menjadi 3 dan bagian yang ini dibagi menjadi 3. Sehingga kita arsir menjadi 3 bagian. Mengapa kita arsir menjadi 3 bagian? Karena di sini merupakan satu bagiannya. Jadi satu bagian ini mendapatkan 3 bagian ini. Sehingga kita dapat tulis yaitu 3/6. Jadi 4/6 dan 3/6 berarti 4/6 lebih besar dari 3/6. Dapat kita tulis 2/3 berarti lebih besar dari 1/2. Selanjutnya yaitu yang keempat, materi tentang operasi aritmatika. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan. Contoh yang pertama yaitu 2/4 ditambah 1/4. Dapat kita ilustrasikan. Yang pertama yaitu 2/4. Ilustrasinya adalah buat 2 bagian dari 4 bagian, yaitu 2 bagian yang diarsir. Ini merupakan ilustrasi dari 2 bagian dari 4 bagian. Selanjutnya yaitu 1/4, yang berarti ilustrasinya adalah 1 bagian dari 4 bagian. Sehingga dapat kita arsir yaitu 1 bagian. Selanjutnya, untuk mencari jawabannya yaitu dengan menggabungkan antara ilustrasi yang pertama dan juga ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang pertama yaitu 2 bagian dari 4 bagian. Karena penjumlahan, jadi kita gabung dengan ilustrasi yang kedua yaitu 1 bagian dari 4 bagian. 1 kita arsir. Jadi mendapatkan 3 bagian dari 4 bagian, sehingga hasilnya yaitu 3/4. Contoh selanjutnya yaitu 2/5 ditambah 1/2. Kita ilustrasikan terlebih dahulu yaitu 2/5. Dengan membuat 2 bagian dari 5 bagian.
2 bagian dari 5 bagian, sehingga kita arsir 2 bagian. Sehingga mendapatkan 2 bagian dari 5 bagian. Selanjutnya yaitu 1/2. Dapat kita ilustrasikan sebagai 1 bagian dari 2. Sehingga dapat kita arsir yaitu 1 bagian. Nah, penyebutnya berbeda yaitu 5 dan 2. Jadi kita bagi luas daerahnya menjadi bagian yang sama. Kita bagi menjadi 2. Dan di sini kita bagi menjadi 5. Lalu kita gabungkan karena dalam penjumlahan berarti ilustrasi yang ini dan ini digabungkan. Kita gabungkan dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5 arsiran. Sehingga kita dapat yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga jawabannya adalah didapatkan 9 bagian dari 10 bagian. Dapat kita tulis yaitu 9/10. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengurangan pecahan. Contohnya yaitu 4/5 dikurangi 2/5. Kita buat terlebih dahulu yaitu ilustrasi dari 4/5. Yaitu kita gambar 4 bagian dari 5 bagian. Empat bagian dari 5 bagian, kita arsir 4 bagian. Ini merupakan ilustrasi dari 4 bagian dari 5 bagian. Selanjutnya yaitu 2/5. Kita buat terlebih dahulu ilustrasi dari 2 bagian dari 5 bagian. Kita arsir 2 bagian. Sehingga kita dapat yaitu 2 bagian dari 5 bagian. Karena pengurangan, yaitu kita harus menghilangkan bagiannya, yaitu didapat ilustrasi sebagai
kita dapat yaitu 2 bagian dari 5 bagian, atau bisa kita bilang 2/5. Karena 4 bagian dari 5 bagian dikurangi 2 bagian dari 5 bagian, sehingga 4/5 dikurangi 2/5 menghasilkan 2 bagian dari 5 bagian. Dapat kita tulis yaitu 2/5. Contoh yang kedua yaitu 2/5 dikurangi 1/3. Kita buat terlebih dahulu ilustrasi 2/5, yaitu 2 bagian dari 5 bagian. Kita arsir 2 bagian. Didapat 2 bagian dari 5 bagian. Selanjutnya itu 1/3. Dapat kita ilustrasikan 1 bagian dari 3 bagian. Kita arsir 1 bagian. Karena penyebutnya berbeda, jadi kita bagi luas daerah dari ilustrasi tersebut. Sama-sama kita bagi. Yang pertama kita bagi 3. Ilustrasi yang kedua itu kita bagi 5. Selanjutnya kita dapat hasil dari ilustrasi tersebut, yaitu dapat hasilnya 1 bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hasilnya yaitu 1 bagian dari 15 bagian. Karena di sini terdapat 6 bagian, sehingga dikurangi yaitu 5, 1, 2, 3, 4, 5 bagian. 5 bagian dari 15 bagian. Sehingga mendapatkan 1 bagian dari 15 bagian. Dapat kita tulis yaitu 1/15. Selanjutnya yaitu tentang perkalian pecahan. Contohnya yaitu 1/3 dikali 1/2. Kita ilustrasikan terlebih dahulu yaitu 1/3, 1 bagian dari 3 bagian. Kita arsir 1 bagian sehingga mendapatkan 1 bagian dari 3 bagian. Selanjutnya yaitu 1/2. Kita ilustrasikan menjadi 1 bagian dari 2 bagian. Arahnya kita ubah lawan dari ini, yaitu samping. Arsirannya seperti ini. Jadi dapat 1 bagian dari 2. Hasilnya yaitu kita himpitkan 1 bagian dari 3 bagian dan 1 bagian dari 2 bagian, sehingga hasilnya ilustrasinya yaitu
kita himpitkan dengan 1 bagian dari 2 bagian. Arahnya lawan dari ini, yaitu sehingga hasilnya cari arsir yang 2 kali diarsir, yaitu ini. Hanya terdapat 1 bagian yang 2 kali diarsir. Berarti hasilnya yaitu 1 bagian dari 6 bagian. Dapat kita tulis dengan 1/6. Contoh selanjutnya yaitu 3/5 dikali 2/3. Kita buat ilustrasinya 3/5, yaitu 3 bagian dari 5 bagian. Kita arsir 3 bagian. Sehingga didapat 3 bagian dari 5 bagian. Selanjutnya yaitu buat ilustrasi dari 2/3, yaitu 2 bagian dari 3 bagian. Kita arsir 2 bagian dengan lawan arsirannya dari ilustrasi pertama, yaitu ini merupakan 2 bagian dari 3 bagian. Cara mencari jawabannya yaitu himpitkan ilustrasi pertama dan juga ilustrasi kedua. Maka didapat yaitu himpitkan dengan 2 bagian dari 3 bagian. Kita arsir 2 bagian dengan lawan dari arsiran yang pertama. Cara kita mencari jawabannya yaitu lihat bagian yang diarsir 2 kali, sehingga itu termasuk jawabannya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian yang diarsir 2 kali. Artinya 6 bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 bagian dari 15 bagian. Dapat kita tulis yaitu 6/15. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pembagian pecahan. Contoh dari pembagian pecahan yaitu 2/5 dibagi 3/4.
Kita buat terlebih dahulu ilustrasi dari 2/5, yaitu 2 bagian dari 5 bagian. Lalu kita arsir 2 bagian. Sehingga didapat 2 bagian dari 5 bagian. Selanjutnya yaitu ilustrasi dari 3/4, yaitu 3 bagian dari 4 bagian. Kita arsir 3 bagian. Ini merupakan 3 bagian dari 4 bagian. Setelah itu kita bagi luas daerah menjadi bagian yang sama. Ilustrasi ini dibagi menjadi 4. Selanjutnya ilustrasi yang ini kita bagi menjadi 5 bagian. Sehingga ilustrasi ini sebagai pembilang dan ilustrasi ini sebagai penyebut. Pembilangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan penyebutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sehingga 2/5 dibagi 3/4 hasilnya yaitu 8/15. Contoh selanjutnya yaitu 2/5 dibagi 2/3. Kita buat ilustrasi dari 2/5, yaitu 2 bagian dari 5 bagian. Kita arsir 2 bagian. Didapat 2 bagian dari 5 bagian. Selanjutnya yaitu 2/3. Kita buat ilustrasi dari 2 bagian dari 3 bagian. Kita arsir 2 bagian. Sehingga didapat 2 bagian dari 3 bagian. Selanjutnya, kita bagi luas daerah menjadi bagian yang sama. Untuk ilustrasi ini kita bagi menjadi 3. Dan ilustrasi yang ini kita bagi menjadi 5. Sehingga hasilnya yaitu ilustrasi ini bisa kita bilang sebagai pembilang dan ilustrasi ini bisa kita bilang sebagai penyebut. Pembilangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan penyebutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga 2/5 dibagi 2/3 hasilnya adalah 6/10. Sekian penjelasan materi dari saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.